Wal maqalatur rabi'ah, maqalah dawuh nasihat yang keempat, yang ini isinya 7 nasihat, yaitu an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa Sayyidina Utsman dawuh fi tafsir qauli, mengenai tafsir firman Allah Ta'ala, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, adalah di bawah rumah yang diperbaiki Nabi Musa itu loh. Kanzun, ada simpanan emas, lahuma, milik kedua anak yatim itu. Maksudnya yatimah ini milik kedua anak yatim. Huma, si kedua anak yatim itu namanya Asram dan Sorim. Apa? Asram dan Sorim. Wa kana abuhuma, adalah si bapak kedua anak yatim itu solehan, orang yang soleh. Ini kan Nabi Musa tahu-tahu ingin memperbaiki rumah yang temboknya akan roboh. Ditanya, bukan Nabi Musa nih, Nabi Khidir. Lapo sampean dandani omah wong ka ono sing ngongkon, ka ono sing bayar. Alasannya ini rumah milik anak yatim, layak ditolong enggak? Dan orang tuanya, ayahnya orang yang soleh. Ke depan rumusnya, bapak sampean orang soleh, sampean soleh, anak cucumu layak ditolong. Itu rumusnya begitu. Wa ismuhu, nama bapaknya ini Kasih, namanya Kasih. Apa maksudnya simpanan emas itu? Al-kanzu lawhun min dahab. Simpanan emas itu berupa papan terbuat dari emas. Wa alaihi sab'atu astur. Adalah di atas papan emas itu ada 7 baris tulisan. Maktubun fi ihdaha, adalah ditulis di salah satu papan emas itu, as-sab'ah, yang jumlahnya ada 7. Apa tulisannya? Ajibtu liman arafal maut. Saya heran terhadap orang yang tahu dia akan mati. Wa huwa yadhak, mengapa dia masih tertawa? Aneh kan? Ngerti bakal mati kok senengane guyon, senengane gaplean. Padahal ngerti kalau suatu saat bakal mati. Annahu, bahwa kematian itu waqi'un, terjadi, yakinan, yakin. Wa huwa yadhak, sedang dia tertawa-tawa. Fi sukhri, mengejek-ngejek orang lain. Lafad sikhri ya, bikasris sin. Yang kedua tulisannya, wa ajibtu liman arafat dunya faniyah. Aku heran kepada orang yang mengerti dunia bakal sirna, bakal fana, bakal rusak. Kenapa orang malah mengejar-ngejar dunia? Tahu kalau dunia bakal rusak. Tahu gempa yang kemarin rusak? Itu di Blitar ada kantor DPR, ada gereja, macam-macam. Ada warung. Lalu di Turen ada sekolah SMK, hancur. Kemudian di Lumajang Selatan, kecamatan apa itu yang ketua Ma'rifnya Sedo itu hancur berapa rumah. Itu rumah dibangun habis ratusan juta, mungkin miliaran bangunan-bangunan. Berharap, rumahku api, kena bangga-bangga, kena gorjoran. Alah, dalam hitungan 10 detik, 20 detik, ya. Udah ngerti kalau dunia itu bakal fana, bakal sirna. Kenapa malah mencari-cari dunia? Apa enggak boleh bangun rumah? Boleh. Wong dalam juga bangun rumah, tapi untuk ngaji, untuk sholat, tidak untuk bersenang-senang. Ngerti ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yarghabu fiha, sedang dia malah gemar pada keduniaan, cinta pada keduniaan. Wa yatawajjau, dia berkonsentrasi ila istighaliha, pada kesibukan dunia. Wa ajibtu liman arafa annal umur bi aqdar. Saya juga heran kepada orang yang dia mengerti bahwa semua perkara itu ada batas takdir. Ono takdir itu, bitakdirillah, terjadi dengan takdir Allah iyaha, kepada semua perkara itu. Wa huwa yaktam, kenapa dia bersedih, mangkel, lil fawati, karena kehilangan perkara itu. Emang enggak jadi dapat mas-mas yang ganteng. Kenapa ngamuk, kenapa susah, kenapa mangkel, wong itu sudah takdir. Mas-mas enggak sido oleh wong sing kaayu. Lah apa mangkel? Enggak usah mangkel. Wong itu sudah takdir gitu. Mbak-mbak enggak jadi dinikah dengan laki-laki pengkhianat. Enggak usah mangkel. Wong itu sudah apa? Sudah takdir. Ngerti ya? Aku heran orang yang tahu semua perkara terjadi dengan takdir, ngapain sumpek kalau kehilangan perkara itu. Aili fawatitil kal umur, karena kehilangan perkara-perkara tadi. Wa ajibtu liman arafal hisab, aku juga heran kepada orang yang tahu tentang adanya hisab bil munaqashah. Ditanyai macam-macam yang berat-berat. Tahu kalau ada hisab, semakin banyak menumpuk harta, semakin berat hisabnya. Wa huwa yajma'u malan. Lah kok dia malah menumpuk-numpuk kekayaan. Aneh apa? Aneh. Wa ajibtu liman arafan nar. Aku juga heran kepada orang yang tahu ada neraka. Darul iqab, neraka itu tempatnya siksaan. Wa huwa yuznib, kenapa dia malah berbuat dosa. Maksudnya walhal, sedangkan anahu, orang itu yaf'alul isma, malah berbuat dosa. Wa ajibtu liman arafal jannah, saya heran kepada orang yang tahu akan ada surga, darus thawab, tempat Allah memberikan ganjaran yakinan secara yakin. Wa huwa yastarih fit dunya, malah dia nyantai-nyantai, enak-enakan di dunia. Aneh apa enggak? Aneh. Maksudnya yukbilu, dia berkonsentrasi ar-rohata, kenyamanan, keenaan di dunia dengan dunia. Wis duwe bojo rapine, wis duwe bojo loro rapine. Mengejar keenak-enakan di dunia, padahal tahu tempat pahala yang sejati itu akhirat, surga. Wa ajibtu liman arafa syaitan aduwan. Aku heran kepada orang yang tahu setan itu musuh lahu baginya. Wong tahu itu musuh kok malah diikuti. Fa'ata'ahu, malah dia mengikuti setan. Di mana mengikuti setan? Fi tu'ai, dalam ajakan setan. Ilal ma'asi, untuk maksiat. Ojo dimaknani doa. Ngikuti setan fi tu'ai, dalam berdoanya. Mawurai. Wal maqalatul khamisatu, maqalah dawuh nasihat yang ke-5, su'ila, ditanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah. Ma asqalu minas sama, adakah barang yang lebih berat dari langit? Ada. Wa ma awsa'u minal ardi, apa tempat yang lebih luas daripada bumi? Wa ma aghna minal bahri, apa tempat yang lebih kaya daripada lautan samudra? Paling kaya itu lautan apa yang enggak ada? Mutiara ada, kapal-kapal tenggelam ada, bangkai manusia ada, semua ada di laut.
Apa yang lebih kaya dari laut? Ada. Nanti. Wa ma asyaddu minal hajar. Apa yang lebih keras dari batu? Ada. Hati orang yang munafik. Wa ma aharru minan nar. Apakah yang lebih panas daripada api? Ada. Wa ma abratu minaz zamharir. Apa yang lebih dingin dari air embun? Air embun di wilayah dingin. Wa ma amarru minas summi. Apakah sesuatu yang lebih pahit daripada racun? Ada 7 pertanyaan kan ya? Faqala mengucap Ali bin Abi Thalib, al-buhtanu alal baraya asqalu minas sama. Membikin hoak, fitnah, kebohongan di atas umat manusia itu dosanya lebih berat daripada langit. Saiki usum hoak. Aneh. Repotnya hoak dibungkus dengan jubah. Hoak dibungkus dengan takbir yang enggak ngerti dikira beneran padahal hoak. Seperti yang dulu sering saya katakan. Coba, orang sholat Jum'ah di suatu tempat diklaim pesertanya 7 juta, 8 juta. Ya, luasnya Monas itu andai full dipakai Jumatan semua. 50 hektar. Enggak ada yang tersisa, pakai soft semua. Itu enggak sampai 7 juta, andai dipakai semua, enggak ada taman, pokoknya paving semua dipakai Jumatan semua. 50 hektar itu berapa? Sininya 10 hektar, sininya 5 hektar, namanya 50 hektar. Ya. 5 hektar itu berapa meter? 500 meter. 10 hektar itu berapa meter? 1 kilo. Ya apa enggak? Ngerti apa enggak teman? Ke sana 1 kilo, ke sini 500 meter. Nah, kalau yang sholat kecil-kecil kayak begini, itu 1 meter untuk 2 orang. Ya, kalau yang sholat agak gede-gede, enggak cukup. 2 meter 3 orang. Kalau yang kecil-kecil 2 meter 4. Taruhlah yang sholat kecil-kecil semua, mepet-mepet. Nah, kalau 500 meter, berarti 1 soft depan itu berapa? 1.000 orang. Apa enggak? Ke belakang, softnya per soft ini enggak bisa 1 meter. Kayak begini ini 1 meter 1/4. Kalau 1 meter sujud, kena bokongnya sing ngarep. Ya, kalau ke belakang itu 1.000 meter, berarti ke belakang berapa soft? 750 soft. Iya Bang enggak? Ya. Ke belakang 1.000 meter itu 750 soft. Ke samping 1 soft berapa tadi? 1.000. Berarti ke belakang total 750.000, tapi diberitakan besar-besaran Jumatan di Monas 7 juta, 8 juta. Emangnya Jumatan di 500 hektar? 500 hektar hampir sak kecamatan, Mas. Halo. Ojo gampang timpoki, men. Ojo gampang dihapus. Duwe akal. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Apa yang lebih berat daripada langit? Berbuat kebohongan, iftira'ul kadzib, buat kebohongan, wal qadfi, nuduh-nuduh bil batil dengan batil, mitnah itu namanya alal baraya atas umat manusia, dosanya asqalu lebih berat minas sama daripada langit. Wal haqqu awsa'u minal ardi. Kebenaran itu rasanya lebih luas daripada bumi. Kalau zaman enggak punya salah sama sekali, kepada orang tua enggak salah, kepada keluarga enggak salah, kepada masyarakat RT RW enggak salah, kepada negara enggak salah, enggak menyalahi undang-undang, enggak salah di jalan, enggak salah dengan aturan polisi.
Hidup zaman itu leluasa udah mau kemana-mana. Gak ada orang menghalang-halangi. Orang di sini gak berani. Mas, di sana gak berani. Saya punya masalah ya dengan sana. Konangan kamplengi kanan. Pindahkan dong, gak wani aku nang kono. Saya pernah ngambil istri orang di sana. Kalau saya ke sana ya dikamplengi sama kamu. Bumi itu terasa sempit, kemana-mana gak berani. Ya karena kesalahan kamu sendiri. Banyak punya salah pada orang. Asal kamu benar, bumi itu rasanya jembar. Ya kan? Enak. Orang kayak Gus Dur. Saya lah misalnya, mau ke Papua, enak. Mau ke Kalimantan, enak. Gak ada musuh. Nang Korea yo, enak. Nang Hongkong sisi. Terima kasih. Jarene mbiyen bahasa Cina lek terima kasih kamsia. Ternyata enggak, salah saya. Ono Hongkong kamsia enggak ngerti. Kamsia aja. Thank you. Sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haqqu kebenaran, al hukmu al mutabiq lil waqi'. Hukum yang cocok dengan realitas. Iya dibilang iya, tidak ya dibilang tidak. Ausa itu lebih jembar, minal ardi dari bumi, min masyriqiyah sejak dari belahan timur, ila maghribiyah sampai belahan yang sebelah barat. Wa qalbul qani, hati orang yang neriman, arek pondok kudu neriman kabeh ya. Sate trimo, alhamdulillah. Gule trimo, alhamdulillah. Enggak oleh nesu ya. Alhamdulillah. Qanaah, neriman. Ar-radhi bil qismah, ikhlas ridho dengan panduming Gusti Allah. Aghna itu lebih kaya minal bahri daripada laut sekalipun. Wa qalbul munafiq, hati orang munafik, asaddu qaswatan lebih keras minal hajari daripada watu. Hajar itu watu. Ojo hajar dimaknai hajar kayak supir gedung kandang. Ke Saudi sebulan pulang. Ditanya sama temannya, kenapa kamu dari TKI sebulan pulang? Salah apa kamu? Enggak tahu. Saya ikuti aja perintah majikan. Majikan bilang yamin, berarti belok kanan. Yasar, belok kiri. Alatul berarti lurus. Nur berarti lampu merah. Tak ikuti aja sudah. Enggak pernah saya enggak ngikuti majikan nyupir. Tahu-tahu saya dipulangkan. Ceritanya gimana? Ya gitu Mas, nyupir yamin kanan, dasar kiri, ya kan? Alatul lurus. Suatu saat ada batu di jalan begitu. Majikan saya bilang, hajar. Tak tabrak. Setelah itu saya sudah diberi disposisi dipulangkan. Salah apa saya? Lah nabrak watu, kan memang disuruh. Apa makna nyuruhnya itu? Hajar. Suruh menghajar mobilnya. Hajar. Dihajar mobilnya. Oh itu enggak nyuruh sampean ngajar mobil. Itu maksudnya dia mengingatkan awas di depan ada batu. Emangnya batu bahasa Arabnya apa? Hajar. Jadi majikan bilang hajar, maksudnya ada. Oh gitu, tak kira suruh menghajar mobilnya. Hajar, ya tak hajar. Salah berbahasa. Memahami itu penting. Katanya ada orang ini memahami hadis letterlek banget. Kan cebok itu ada dua cara, dengan air, kalau ada air, kalau enggak dengan tisu, ya kan? Istinja itu loh. Nah tisu itu sekali belum bersih harus diulangi 2 kali, 3 kali. 3 kali belum bersih, tambahin lagi sampai 4 kali. Kalau 4 kali bersih, tetap disunahkan yang kelima, biarkan ganjil, sunahnya ganjil. Meskipun 4 kali sudah bersih. Nah, sunahnya ganjil itu didasarkan pada hadis Nabi,
wa autiru. Ada orang salah paham, setiap habis istinja itu mesti sholat witir. Iki opo saben mari istinja sholat witir. Kenapa mas? Ini ada hadisnya. Wa autiru witirlah kalian semua. Teks hadisnya enggak salah. Kamu yang salah memahami. Kalau di sholat malam, witir itu maksudnya sholat witir. Ya kan? Kalau 3, 2 tambah 1. Kalau 5, 2, 2 tambah 1. Itu sholat witir. Kalau dalam konteks cewek ini maksudnya witrun, itu disuruh ganjil. Kalau 6 kali tisu baru bersih, sunahnya 7 ditambah 1. Itu maksudnya wa'utiru. Namanya orang rodok pekok malah sholat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Hati orang munafik lebih keras daripada batu. Fa'inal hajar yata'athar bil hadid. Sungguh batu itu ada bekasnya, membekas karena kena besi. Wa bimururil, kok enggak jabal ya? Wa bimururil habri, dengan kelewatan tali. Waktu kena tali terus-terusan saja membekas. Wal matori kena hujan. Ma'atu di zaman disertai waktu yang lama. Bi khilafi qalbi mu'min, beda dengan hati seorang yang kok mukmin. Munafik fa innahu la yata'athar. Sungguh hati orang munafik tidak terpengaruh, tidak membekas bi anwa'il mawaid, dengan berbagai macam nasihat. Wasultanul jair aharru, sultan penguasa yang dolim itu lebih panas. Asyadu harun lebih panas minan nari dari api. Wal hajatu ilal laim abrad minaz zamharir. Minta kepada orang yang tercela akhlaknya, haitulabul hajah, minta kebutuhan, minas sahihin nafsi, dari orang yang bakhil sifatnya, wadani'il asli, dari orang yang hina asal muasalnya, abrod itu lebih dingin, minazam harir. Jadi dimintai tolongnya enggak gubris blas, ditanggapi dengan dingin. Apa zamharir itu? Syiddatul burdi, sesuatu yang sangat dingin, syiddatul bardi. Wasabru amaru minasummi, sabar itu lebih pahit daripada racun. Wakila katanya an-namimatu amaru minasummi, adu domba itu lebih pahit daripada racun. Diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qattan, tidak bisa masuk surga orang yang suka adu domba. Rawahul Bukhari wa Muslim Abu Dawud wa huwa bi fathil qaf wa tasdidit ta, maknanya namam, orang yang suka adu domba. Kama fi riwayah wa ruwiya, diriwayatkan pula annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, laisa minni dzu hasadin, bukan golongan umatku ini, meskipun bergamis. Soal bergamis berjubah, hampir semua orang Arab ya bergamis meskipun menyembah berhala. Bukan golongan umatku zu hasad, orang yang punya sifat dengki, wala namimatin, suka adu domba, wala kahanatin, suka dukun, medek. Saya medek sama nih so. Tak bedek sama pengen mangan sih. Benar apa salah? Benar, kandhane ra percaya. Wala ana minhu, saya juga tidak termasuk golongan orang yang suka dengki, adu domba, dukun. Wis.